Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yeremia, pasal 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Puji Tuhan, dari tulisan Nabi Yeremia tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Di situ kita menemukan suatu janji bahwa kita hidup di dalam berkat karena percaya. Hal ini penting untuk kita perhatikan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan, hidup dalam berkat itu karena percaya. Tidak ada pilihan lain. Dan hal inilah yang diingatkan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan, bahwa engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan diberkati. Bukan berarti ketika kita percaya, kita diam, pasif, dan berkata, tidak seperti itu. Karena dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, berarti ada sesuatu yang sedang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita harapkan, tapi kita tidak punya maksud untuk mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi dalam mencapai tujuan atau maksud itu, kita mengandalkan Tuhan yang mengasihi kita. Dan hal inilah yang perlu kita sadari, bahwa jangan karena kita mau mengandalkan Tuhan, kita diam-diam saja. Padahal kita sedang bekerja, melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena hal ini dilanjut dengan pernyataan bahwa orang yang mengandalkan kekuatan manusia, mereka akan terkutuk. Jadi, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus percaya dan tahu bahwa firman Tuhan ingin supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap pada Tuhan. Dan mereka itu akan menjadi seperti pohon yang tumbuh dengan subur dan akan menghasilkan buahnya tanpa henti-hentinya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam berkat yang tidak akan pernah berhenti. Itu bukan berarti kita berhenti kerja, nanti berkat aja yang datang terus, tidak. Tapi itu menunjukkan bagaimana sikap prinsip hidup dari orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa mereka itu seperti pohon yang ditanam dan bertumbuh di tepi aliran air, sehingga dia punya kemampuan untuk terus berbuah sampai keadaan di mana tidak akan pernah berhenti berbuah. Dikatakan ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa jika kita mengandalkan Tuhan. Bukan kita berhenti, tapi kita berusaha akar kehidupan kerohanian kita merambah, bersekutu dengan sumber air. Dan ketika kita punya akar-akar kehidupan rohani menjangkau sumber air, maka kita tidak akan pernah terganggu oleh musim. Musim akan berganti, tapi kita tidak akan pernah berubah. Kita akan tetap berbuah, kita tidak akan pernah kering, dan kita akan menghasilkan buah yang tidak akan pernah berhenti. Sebab itu kita sudah diingatkan sebagai orang percaya bahwa kita harus perhatikan apakah kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan mengharapkan kita bersungguh-sungguh dengan Dia. Mengapa? Karena Dia bersungguh-sungguh untuk memberkati kita. Dia bersungguh-sungguh untuk melindungi kita. Dia bersungguh-sungguh untuk beserta dengan kita. Dan yang persoalannya saya katakan tadi, apakah kita ini sedang bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Kita bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar formalitas karena kita orang percaya, kita anak Tuhan, ya berdoalah. Formalitas, yang penting orang lihat kita berdoa. Tapi sesungguhnya hati kita tidak mengandalkan Tuhan. Seperti umat Israel yang Tuhan sendiri harus komplain bahwa umatku datang mencari aku hanya dengan bibir mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Kenapa Tuhan komplain? Karena Tuhan yang rasa. Tuhan yang tahu ini orang datang kok aku nggak rasa apa-apa. Dia datang memuji aku, menyembah aku, berdoa pakai namaku, tapi aku nggak rasa bahwa dia dekat, dia bersekutu dengan aku. Dan itulah persoalan. Kita kelihatan sedang bersungguh-sungguh, tapi Tuhan tahu apakah kita sesungguhnya benar sungguh-sungguh seperti perkataan kita. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita, supaya kita hidup di dalam berkat yang tidak akan pernah berhenti. Itu bukan tujuan, berkat itu bukan tujuan. Berkat itu hanya akibat dari kesungguh-sungguhan. Berkat itu hanya salah satu yang Tuhan siapkan bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam hal apa kita perlu menaruh harap kita kepada Tuhan? Hari ini kita mau buat apa? Kita sudah biasa menjalani hari dari hari ke hari, sehingga kita tahu hari ini sebentar sudah selesai pekerjaan saya, tugas saya akan istirahat, saya akan santai, saya akan ke sana, saya akan ke situ, makan ini, makan itu, nonton ini, nonton itu, dan pulang istirahat tidur. Semua itu kita sudah tahu, dan itu kita ulang-ulang kerjakan, dan hal itulah yang seringkali membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika di tengah jalan, dalam perjalanan upaya kita, pekerjaan kita, tugas kita, kita menghadapi hambatan, baru kita bertanya, Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kan saya sudah berdoa tadi pagi. Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan tadi pagi. Tapi kenapa begini? Kenapa tidak seperti yang saya sudah pikirkan?
Dan hal itulah yang seringkali menjadi banyak pertanyaan dalam hidup ini ketika kita menghadapi hambatan dalam perjalanan hidup dari hari ke hari. Sebenarnya jika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang kita sedang hadapi, apapun yang kita akan kerjakan, resiko apapun yang kita akan hadapi hari ini, ingat, kita sudah serahkan sama Tuhan. Sehingga kalaupun ada hal yang tidak nyaman terjadi, ucapkan syukur bahwa Tuhan mengizinkan saya mengalami itu. Karena saya dihindari dari hal-hal yang mungkin jauh lebih buruk dari itu. Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita. Tuhan tahu apa yang patut Dia kerjakan untuk merubah kehidupan kita. Sehingga seringkali Dia izinkan hal-hal itu untuk merubah kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk mendidik kita, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Sebab itu, apakah tanda-tandanya jika seseorang itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Kita biasa lihat, wah, orang ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah selalu mengekspresikan kekecewaan dalam kehidupannya. Karena dia tahu apa yang dia harus jalani, dia hadapi, itu tidak bisa dihadapi dengan rasa kecewa. Tapi itu harus dihadapi dengan rasa syukur. Karena Tuhan tahu hal yang terbaik. Sehingga Dia belum berikan hari ini, mungkin Dia akan kasih besok, mungkin Dia akan kasih tahun depan, itu bukan urusan kita. Tapi yang kita percaya, kita mengandalkan Tuhan sehingga kita mampu tersenyum, kita mampu tetap bersyukur, kita mampu tetap bersuka cita di dalam segala keadaan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami akan selalu diberkati jika kami mengandalkan Tuhan. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik dalam pekerjaan, studi, usaha, atau pencarian dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pengabdian kami kepada institusi atau lembaga tertentu. Kami tidak melakukan itu dengan sungut-sungut. Kami tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan rasa kecewa. Tapi kami selalu menyikapi segala sesuatu dengan ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan andalan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau selalu menghindarkan kami dari hal-hal yang sangat berbahaya atas kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur karena Engkau baik dan Engkau setia. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.